Selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Atas nama Agnes Maran, Albert P. Takai, Albert Tania Endah. Manajemen produksi. Pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa dari bahan-bahan baku. Manajemen produksi. Yang pertama, pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa dari bahan baku atau sumber fakta produksi dengan tujuan dijual lagi. Secara umum, produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang. Ada beberapa proses produksi menurut pembagian yang macam-macam digolongkan menjadi 4 golong. Yang pertama, sifat produk. Sifat produk itu sendiri adalah karakter yang melekat pada barang itu sendiri yang secara fisik dapat dilihat. 2. Tipe proses produksi atau jangka waktu produksi. Pengertian dari suatu proses produksi adalah tindakan pengolahan bahan baku dasar sebagai sebuah barang atau produksi jasa di mana hasil produksi ini sendiri memiliki output berbeda dari segi bentuk, karakteristik dalam waktu ketahanannya. Dengan kata lain, proses produksi adalah sebagai produksi sebagai sebuah bentuk akan kegiatan yang dimana akan melakukan penggabungan dari berbagai macam bentuk faktor produksi yang ada guna untuk melakukan penciptaan pada sebuah produk yang dimana produk tersebut akan berupa barang maupun sebuah jasa yang dimana akan memiliki berbagai macam bentuk nilai manfaat kepada konsumennya. Contohnya seperti menanam padi, kopi, membangun rumah tangga, dan sebagainya, yakni berbagai kegiatan atau aktivitas produksi yang melakukan pengolahan berbagai bahan baku dengan secara bertahap hingga menjadi suatu barang jadi, yang mana prosesnya berlangsung dengan cara terus-menerus. 3. Berdasarkan manfaat yang diciptakan. Ada 5 manfaat, yaitu manfaat dasar. Dasar itu adalah manfaat dasar yang akan terjadi jika kegiatan akan dilakukan perusahaan merupakan kegiatan yang bergerak dalam bidang pengambilan, penyediaan barang-barang atau hasil-hasil yang diambil dari sumber yang sudah tersedia oleh alam, misalnya perusahaan tambang dan perikanan. Yang kedua, manfaat bentuk proses produksi ini terjadi setelah manfaat dasar dilakukan, kemudian baru dilakukan proses selanjutnya untuk menciptakan manfaat yang lebih baik lagi, misalnya meubel. Yang ketiga, manfaat waktu. Manfaat waktu dihubungkan dengan kenaikan nilai barang yang mempunyai selisih waktu. Misalnya disimpan di pergudangan, setelah harga naik, maka beras yang tidak habis dalam masa turunnya harga karena waktu berjalan terus, menyebabkan nilai beras tersebut bertambah. 4. Manfaat tempat dapat dihubungkan pada perusahaan transportasi. Perusahaan apakah itu? Karena itu kereta api, seperti kereta api, kendaraan truk maupun pesawat udara, akan menyebabkan bertambahnya manfaat barang yang dipindahkan tersebut. Contohnya hasil pertanian yang diangkat ke kota. Manfaat kelima yaitu manfaat milik usaha yang memindahkan barang beri hak milik orang yang satu ke orang lain. Contohnya pedagang, toko, dealer, distributor, pengencer, dan sebagainya. 3. Pengendalian produksi adalah berbagai kegiatan dan metode yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengelola, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengarahkan proses produksi, peralatan, bahan baku, mesin, dan tenaga kerja ke dalam suatu arus aliran yang memberikan hasil dan jumlah biaya yang seminimum
mungkin dalam waktu yang secepat mungkin. Pengendalian produksi dapat dilakukan dengan cara kontrol perusahaan yang beroperasi berdasarkan dari pesanan konsumen, sehingga kegiatan operasional juga tergantung pada pesanan tersebut. B. Flow control. Perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan produk standar sehingga sebagian produk merupakan produk untuk persediaan dalam jumlah besar. 4. Pengendalian persediaan dan kualitas. A. Pengendalian persediaan bahan baku. Dengan adanya pengendalian bahan baku, perusahaan bahan baku untuk menyediakan bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi sedemikian rupa agar berjalan dengan lancar tanpa terjadi kekurangan atau kelebihan persediaan. Ada suatu cara untuk menentukan beberapa. Sebenarnya jumlah bahan baku yang perlu disediakan perusahaan dengan biaya paling minimum atau dalam arti menguntungkan perusahaan. Caranya adalah untuk menentukan analisis EOQ atau Economical Order Quality. Dengan kata lain, perusahaan akan mempunyai persediaan yang paling menguntungkan jika melakukan pemesanan yang ekonomi. Faktor-faktor yang pengaruh EOQ adalah sebagai berikut. Pertama, jumlah kebutuhan bahan baku per tahun atau B. 2. Biaya pemasaran atau BP. 3. Biaya penyimpanan atau BS. 4. Harga bahan baku atau H. Yang kedua, pengendalian kualitas atau quality control. Pengendalian kualitas merupakan suatu proses untuk menentukan barang-barang yang rusak diusahakan dikurangi atau serta mempertahankan barang-barang yang sudah baik, kemudian mengontrol agar hasil produksi di waktu yang akan datang tidak lagi mengalami penurunan kualitas atau kerusakan. Pengendalian kualitas baik untuk proses produksi yang berlangsung secara terus-menerus ataupun proses produksi yang terputus-putus yang relatif sama, di mana di dalamnya mempunyai kegiatan sebagai berikut. 1. Menentukan standar kualitas baik dalam hal ukuran, daya tahan, warna, bentuk, harga, dan memakai peralatan yang standar. Yang kedua, mencari memeriksa yang mempunyai kecakapan yang dibutuhkan baik mengenai pemakaian peralatannya maupun pemeliharaan. Pengendalian kualitas adalah untuk meminimumkan biaya proses produksi sehingga dananya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif. 5. Pengendalian biaya dan pemeliharaan. Pengendalian biaya produksi dilakukan untuk mengetahui berapa besar volume penjualan yang dihasilkan keuntungannya, kerugian atau hanya cukup untuk menutup biaya total yang telah dikeluarkan perusahaan. Cara untuk menganalisis biaya yang diperlukan. BEP sama dengan VC per P kurang V, di mana BEP atau Q sama dengan jumlah unit yang dihasilkan atau hasil pendapatan perusahaan hanya cukup menutup biaya keseluruhan. VC sama dengan biaya tetap atau fixed cost. V sama dengan variable cost atau biaya variabel. P sama dengan harga. Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak terpengaruh oleh jumlah barang yang diproduksikan. Dana dapat berubah persatuan dalam batas langit. Contohnya, gaji tenaga kerja, biaya pemeliharaan kebun, biaya bunga, dan biaya verba. Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya tergantung oleh jumlah barang yang diproduksi oleh perusahaan secara keseluruhan. Jumlah totalnya tetapi persaruan unitnya tetap. Contohnya biaya bahan baku, biaya bahan penolong, dan sebagainya. Pemeliharaan dan pergantian fasilitas. Produksi dilakukan dalam rangka mempertahankan tingkat produktivitas mesin dan peralatan lainnya.